Shalom, mempelai Kristus. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah keluarga secara online malam hari ini, mari kita sama-sama rendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala. Kita berdoa biarlah pertolongan Roh Kudus memberikan hikmat dan penerangan dalam hati kita untuk boleh menikmati berkat terbaik melalui sharing firman malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang memberikan kesempatan terbaik untuk malam hari ini kami boleh berkumpul bersama keluarga, menikmati fellowship kebersamaan, sesuatu yang spesial yang sebetulnya Tuhan sediakan setiap hari. Dan biarlah malam hari ini kami boleh menikmatinya di dalam pengurapan Roh Kudus-Mu. Urapi setiap kami, berikan roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Dan biarlah malam hari ini kasih kami kepada Tuhan semakin bertumbuh. Cinta kami kepada keluarga dan sesama semakin bertumbuh. Dan kami boleh lebih lagi mengenalkan Tuhan sebagai satu pribadi yang tidak pernah berubah dari kekal sampai kekal. Dan bila itu menjadi satu kekuatan dalam hidup kami, dalam kami menjalani hari-hari kami ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam jemaat Tuhan. Sungguh kita bersyukur kita ada di sini pada malam hari ini. Sungguh di tengah-tengah masalah yang kita hadapi saat ini, Dia tetaplah Tuhan yang baik, amin. Dia Bapa yang baik dan saya percaya Dia pasti menolong Anda dan juga saya, amin. Mari kita ambil waktu kita untuk kita menyembah Tuhan, kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu berlimpah di hidupku.
sungguh kami berterima kasih Yesus. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, kami naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur kami, kami naikkan syukur kami Yesus buat hari, untuk setiap hari yang Engkau berikan pada kami. Sungguh kami mengucap syukur Yesus. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, oh, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita sembah Dia, katakan Dia baik, katakan Engkau Allah yang baik. Sungguh kami mengucap syukur, Engkau Allah yang baik. Sungguh kasih setiamu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima
baik dalam hidup kami. Jika kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu saja, Yesus. Terima kasih. Mari dengan sungguh-sungguh kita katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, Yesus, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang Mazmur 91 berkata demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia
dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripada. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sampai salam ketemu buat jemaat semuanya. Apa kabar? Semua dalam keadaan baik. Ini hari yang kedua kami mendampingi keluarga di rumah masing-masing. Saya mau tambahkan 2 hal lagi untuk hari ini yang menyatakan Yesus tidak pernah berubah. Yesus tetap sama hari ini, kemarin, hari ini, dan besok. Adalah pekerjaannya. Pekerjaan Yesus tetap sama sampai hari ini. Kita mungkin sudah baca Alkitab, apa yang dikerjakan Yesus pada saat dia melayani di muka bumi ini. Dia menyembuhkan, dia membebaskan orang yang terikat, dia memberi makan 5.000 orang, dia mengajar, dia memberikan kehidupannya bahkan sampai mati di kayu salib. Setelah pekerjaan itu masih terjadi sampai hari ini. Mujizat masih ada. Dan perkara-perkara besar masih Tuhan kerjakan. Engkau yang sedang sakit hari ini, percayalah. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Mari minta. Karena pekerjaan Bapa melalui Yesus Kristus harus tetap terjadi. Masih terjadi sampai hari ini. Bagi saudara yang sedang mengalami ketakutan, mari berdoa. Minta supaya roh ketakutan itu tidak menghantui saudara. Lepas dari rasa ketakutan yang berlebih-lebihan. Saudara yang merasakan satu kegundah gulanaan, tidak mengerti apa yang sudah dilakukan, mari berdoa sama Tuhan. Minta supaya ada satu pencerahan hikmat saudara, untuk bisa melakukan sesuatu dengan benar dan tepat seperti yang Tuhan mau. Pekerjaannya sungguh sedang terjadi. Dan dia Tuhan yang setia dalam pekerjaan yang diberikannya pada Bapaknya. Dia selesaikan semua itu. Sampai di kayu salib sudah selesai. Artinya semua yang dikerjakan oleh Yesus itu juga menjadi bagian yang akan terus berlangsung sampai pada kehidupan kita masa sekarang ini. Pekerjaannya adalah untuk menyelesaikan kehendak Bapaknya. Mari, jangan menyerah, jangan gampang menyerah. Lanjutkan perjuangan imanmu. Lanjutkan kerinduan-kerinduanmu kepada Tuhan, saudara. Sehingga kau akan lihat apa yang menjadi kerinduan Tuhan menjadi kerinduanmu juga. Dan pada waktunya engkau akan lihat jawaban Tuhan yang ajaib. Terus semangat. Dan pesan saya, terus lakukan bagianmu yang terbaik. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja Tuhan. Lakukan itu dengan penuh sukacita. Dengan hati yang gembira. Karena kita tahu, bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Terus ya. Dan yang kedua, pekerjaan yang kedua yang Tuhan tetap lakukan atau yang Yesus tetap lakukan adalah kasih-Nya tetap sama. Haleluya. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Kasih-Nya tidak pernah berkurang sedikit pun. Bahkan mungkin hari ini kita sedang mendukakan hatinya pun kasih Yesus tidak pernah berubah. Mungkin juga hari ini kita sedang menyenangkan hatinya, kasih Tuhan pun tidak pernah bertambah. Artinya kasih-Nya cukup untuk semua kita dan tetap sama dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Belas kasih-Nya saudara indah sekali. Saat kita bisa merasakan belas kasih Tuhan, kita tahu bahwa ada seorang penolong yang akan menolong kita, yang care dengan kita, yang peduli dengan kita. Kasih-Nya selalu menggerakkan untuk Yesus melakukan sesuatu. Dan saya percaya hari-hari ini, di mana ada begitu banyak persoalan yang sedang terjadi di tengah-tengah anak-anak Tuhan, belas kasih-Nya pasti akan sampai kepada hidupmu, hidup keluargamu, hidup pekerjaanmu, hidup bisnismu, hidup anak-anakmu. Belas kasih-Nya menggerakkan Yesus untuk terus melakukan apa yang harus dikerjakan dan yang terbaik buat kita. Kasih-Nya juga merupakan kerelaan Dia yang tak terbatas untuk bisa menjadi sumber kekuatan buat kita. Dia rela. Dia bukan pribadi yang harus dipaksa ataupun harus didorong untuk menolong kita. Bukan, Dia selalu rela.
Kita mungkin ingat bagaimana seorang perwira Kapernaum yang hambanya sedang sakit. Beberapa orang Yahudi datang kepada Yesus. Yesus, guru, tolonglah perwira Kapernaum itu. Dia baik. Hambanya sedang sakit. Yesus tidak pernah mempermasalahkan A, B, C, D. Dia langsung, mari aku datang kepada perwira ini. Aku mau sembuhkan dia. Aku mau sembuhkan hambanya ini. Kerelaannya itu membuat langkah-langkahnya untuk tidak berlambat-lambat segera menolong kita. Mari lihat kembali kerelaan hati Tuhan yang begitu luar biasa. Kasih-Nya tidak pernah bersyarat. Kasih-Nya tidak membutuhkan persyaratan apapun. Dia sudah mengambil keputusan, I will love you. Aku mau mengasihimu. Aku mau tetap mengasihimu dan tetap melakukan bagian yang terbaik untuk bisa terus menyatakan kebaikan-kebaikannya atas hidup saudara dan saya dan seluruh keluarga kita. Mari biarlah terus semangat di hari yang kedua ini, biarlah imanmu terus semakin bangkit dan engkau tetap memperkatakan firman Tuhan dan percaya mujizat segera terjadi, pertolongan segera terjadi, perlindungan Tuhan terus semakin dahsyat dalam hidup kita semua. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa terlebih dulu. Saya rindu memberkati saudara. Mari angkat tanganmu. Tuhan, aku memberkati untuk setiap pribadi-pribadi yang saat ini sedang menyaksikan acara ini. Biarlah kuasa Tuhan mengalir saat ini. Roh Tuhan mengalir saat ini. Pengurapan Tuhan mengalir saat ini. Kuasa Yesus mengalir. Memberikan kekuatan. Memberikan satu daya yang besar untuk setiap umat-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu saat ini. Mereka mengalami satu kebangkitan rohani. Mereka mengalami satu kekuatan rohani yang dahsyat. Dan kehadiran Tuhan menjadi sesuatu yang nyata. Kau memberkati Tuhan saat ini juga. Teguhkan iman dari umat-Mu. Sehingga kesembuhan, mujizat yang sudah terjadi akan terus terjadi. Dan Tuhan sempurnakan melalui perjalanan iman yang lebih lagi. Semakin dahsyat di hari-hari yang akan datang. Kami ditetapkan menjadi seorang pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Biarlah kemenangan selalu terjadi dan terdengar di tengah-tengah kehidupan keluarga demi keluarga yang ada. Aku berdoa dan memberkati mereka semua. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita bersukacita menyembah dan memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji.
sungguh-sungguh datang di hadirat-Mu. Semuanya angkat tangan. Haleluya. Haleluya. Allah yang perkasa. Haleluya. Pujilah Dia. Oh, haleluya. Allah yang perkasa. Tuhan Allah, berkatnya dirasakan semua. Amin. Mari masyurkan kebesarannya. Allah yang perkasa. Mari masyurkan. Mari masyurkan kebesarannya. Allah yang perkasa. Sekali lagi. Mari masyurkan kebesarannya. Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Baik, mempelai Kristus, setelah kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan dari hambanya tentang kebenaran bahwa Yesus tidak pernah berubah, kasih-Nya yang begitu luar biasa. Mari kita sama-sama akhiri ibadah keluarga malam hari ini dengan doa penutup, biarlah kita semua menerima berkat Tuhan dalam kemurahan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini kami boleh menerima satu kebenaran firman yang luar biasa. Bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berubah, bahwa Engkau tetap mengasihi kami. Kasih-Mu sama dari kekal sampai kekal. Dunia boleh berkencang, semuanya boleh berlalu, tapi kasih Allah tetap tinggal selama-lamanya. Dan kami percaya kami sedang tinggal di dalam kasih itu. Oleh karena itu hamba berdoa, biarlah setiap keluarga demi keluarga terus dinaungi dengan berkat kasih Tuhan. Kasih di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan terus menyertai kami sampai semua rencana Tuhan digenapi sempurna dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.